Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Dewasa Araya Wahid Ramadan, Prodi TMP 3A NIT 2019-30005. Sedikit menjelaskan tentang keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 22 tahun 2003 tentang pengoperasian kereta api. Tata cara berlalu lintas kereta api. Dalam pengoperasian kereta api digunakan prinsip berlalu lintas satu arah baik pada jalur tunggal maupun jalur ganda dengan ketentuan yang pertama, pada satu petak jalan bebas tanpa pos atau petak blok hanya diizinkan dilewati oleh satu kereta api. Yang kedua, menggunakan prinsip berjalan di jalur kanan untuk jalur ganda. Pasal 3. Pada petak jalan di jalur tunggal yang bergerigi, kereta api hanya boleh berangkat setelah 5 menit di belakang kereta api di muka. Beberapa kereta api yang berjalan pada satu petak jalan berurutan dengan selang waktu 5 menit sebagaimana dimaksud dianggap sebagai satu kelompok kereta api dengan ketentuan kereta api yang berada di belakang menjaga jarak dengan sekurang-kurangnya 500 meter dengan kereta api di mukanya. Pasal 4. Kereta api yang berjalan harus langsung dimasukkan ke jalur lurus kecuali di stasiun persimpangan untuk ke jalur tertentu atau di stasiun peralihan dari jalur ganda ke jalur tunggal dan sebaliknya sesuai dengan peraturan pengamanan setempat. Apabila jalur lurus bagaimana dimaksud terhalang oleh dilewati, maka kereta api langsung dilewatkan ke jalur belok dengan pengamanan khusus dan mengurangi kecepatan. Pasal 5. Persilangan hanya terjadi di jalur tunggal dan dilakukan di stasiun yang telah ditentukan sesuai dengan grafik perjalanan kereta api atau GPK dan daftar waktu, maklumat perjalanan kereta api atau MALKA, serta telegram maklumat. Pasal 6. Penyusulan hanya dilakukan di stasiun baik di jalur tunggal maupun di jalur ganda yang telah ditentukan sesuai GPK, daftar waktu, MALKA atau TEM. Penyusulan sebagaimana dimaksud dapat dipindahkan ke stasiun lain atau pada petak jalan di jalur ganda apabila terjadi keterlambatan kereta api yang searah. Pasal 9. Kereta api tidak boleh berhenti kecuali di tempat yang telah ditentukan sesuai dengan GPK, daftar waktu, maklumat perjalanan kereta api, atau perintah PPKA atau PPKD atau PPKT secara tertulis atau dengan telepon yang direkam. Pasal 10. Untuk kepentingan operasi kereta api dilaksanakan langsiran guna yang pertama menyusun rangkaian kereta api, yang kedua menambah atau mengurangi rangkaian, yang ketiga menghapuskan rangkaian. Langsiran dapat dilakukan di wilayah stasiun maupun di luar wilayah stasiun dengan ketentuan tidak mengganggu perjalanan kereta api. Pasal 11. Selama dalam perjalanan kereta api, masinis harus memperhatikan dan mematuhi yang pertama sinyal tanda semboyan dan marka. Yang kedua, jalan rel yang akan dilalui. Pasal 14. Pengoperasian kereta api dilakukan oleh awak kereta api yang memiliki kualifikasi dan keahlian dalam pengoperasian kereta api. Awak kereta api sekurang-kurangnya yang pertama, masinis, kondektur, dan teknisi. Pasal 17. Perjalanan kereta api dipimpin oleh seorang kondektur pemimpin atau KDRP. Bab 3. Kecepatan dan frekuensi kereta api. Pasal 19. Penentuan batas kecepatan operasi kereta api harus didasarkan yang pertama
kelas jalur kereta api. Yang kedua, kemampuan sarana kereta api. Pasal 20. Untuk kepentingan pengoperasian kereta api dan menjamin keselamatan perjalanan kereta api, pada setiap lintas ditentukan frekuensi perjalanan kereta api yang berdasarkan pada kapasitas lintas dengan mempertimbangkan yang pertama, kemampuan jenis sinyal, yang kedua, prinsip berlalu lintas satu arah perjalanan untuk jalur tunggal maupun jalur ganda, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2. Yang ketiga, jarak petak jalan atau petak blok yang bersangkutan. Yang keempat, kecepatan kereta api. Pasal 21. Kemampuan jenis sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 1 huruf A ditentukan oleh jenis sinyal yang terpasang yang digolongkan dalam A. Sinyal mekanik. Yang kedua, sinyal mekanik dengan blok elektromekanik. Yang ketiga, sinyal listrik. Kemampuan jenis sinyal digunakan untuk yang pertama, jenis sinyal mekanik untuk frekuensi rendah, jenis mekanik dengan blok elektromekanik untuk frekuensi sedang. Yang ketiga, jenis sinyal listrik untuk frekuensi tinggi. Bab 4. Perjalanan kereta api. Pasal 23. Pengaturan perjalanan kereta api meliputi kegiatan. Yang pertama, penyusunan garis besar perjalanan kereta api. Yang kedua, pembuatan rencana perjalanan kereta api. Yang ketiga, pembuatan grafik GPK. Yang keempat, perubahan, penambahan, dan atau pengurangan perjalanan kereta api pada GPK. Yang kelima, penentuan kereta api yang berjalan. Yang keenam, pembatalan dan pengumuman perjalanan kereta api. Pasal 25. Berdasarkan garis besar perjalanan kereta api sebagaimana dimaksud, Badan Penyelenggara Pembuatan Rencana Perjalanan Kereta Api meliputi yang pertama, membuat rencana rinci tentang jenis, jumlah, dan rangkaian kereta api. Yang kedua, memasukkan rencana perjalanan kereta api untuk menampung kebutuhan angkutan yang berjadwal dalam GPK. Pasal 28. Setiap kereta api yang akan dioperasikan harus memiliki yang pertama, nomor kereta api. Yang kedua, jam berangkat datang atau jam langsung di stasiun, pos, dan di persilangan. Yang ketiga, tempat persilangan dan penyusulan. Pasal 29. Perjalanan kereta api yang ditetapkan dengan marka dan TEM sebagaimana dimaksud harus disebutkan yang pertama, nomor maklumat dan nomor perjalanan luar biasa, jam berangkat, datang, berhenti, atau langsung di stasiun, pos, dan di tempat persilangan. Yang ketiga, lintas yang akan dilalui, jenis kereta api. Yang kelima, kecepatan maksimum kereta api. Keenam, waktu perjalanan. Yang ketujuh, susunan rangkaian kereta api. Dan yang kedelapan, tanggal berlakunya. Pasal 35. Penyiapan perjalanan kereta api meliputi yang pertama, penyiapan sarana dan rangkaiannya. Yang kedua, penyiapan awak kereta api. Yang ketiga, penyediaan waktu kereta api di stasiun awal. Yang keempat, tanda atau semboyan yang berfungsi untuk menunjukkan isyarat yang berkaitan dengan perjalanan kereta api. Dan yang kelima, kelengkapan administrasi untuk perjalanan kereta api. Pasal 36. Penyiapan sarana dan rangkaian sebagaimana dimaksud meliputi kegiatan yang pertama, menyiapkan lokomotif, kereta atau gerbong, kereta rel listrik, kereta rel diesel, dan sarana untuk keperluan khusus menurut jadwal pengoperasian kereta api yang bersangkutan. Yang kedua, merangkai sarana sebagai rangkaian kereta api yang akan berangkat sesuai persyaratan teknis operasi untuk keselamatan perjalanan kereta api. Pasal 47. Kesiapan pemberangkatan kereta api harus meliputi kesiapan. Yang pertama, masinis sudah berada di kabin. Yang kedua, kondektur pemimpin di samping kereta api yang akan diberangkatkan.
Yang ketiga, penumpang dan atau barang bagasi atau hantaran ada di dalam kereta atau gerbong menurut syarat-syarat pengangkutan. Yang keempat, PAP atau PPKA atau PPKD atau PPKT siap di tempat. Pasal 50. Perjalanan kereta api pada petak blok atau pada petak jalan bebas dimulai sejak berangkat atau berjalan langsung di stasiun atau pos yang bersangkutan sampai dengan kereta api tersebut berhenti atau perjalanan langsung di stasiun atau pos terdekat. Yang kedua, perjalanan kereta api dimulai dari titik wesel terluar sampai di tempat pemberhentian di stasiun atau pos yang bersangkutan. Pasal 56. Kereta api yang berhenti di depan sinyal masuk sebagaimana dimaksud berangkat kembali setelah sinyal masuk mengindikasikan aman. Pasal 57. PPKA pada stasiun atau pos terdekat yang dituju setelah memberi warta aman dan menerima warta berangkat kereta api yang bersangkutan wajib mengadakan penyiapan kedatangan kereta api yang meliputi yang pertama, kesiapan pegawai stasiun dan pos. Yang kedua, kesiapan rute kereta api datang. Yang ketiga, mengawasi kedatangan kereta api. Yang keempat, memperhatikan tanda atau semboyan kereta api. Yang kelima, menormalkan kedudukan persinyalan. Yang keenam, memberi warta masuk. Yang ketujuh, melaporkan posisi kereta api di stasiun kepada pusat kendali. Bab 5. Pengendalian perjalanan kereta api. Pasal 64. Pengendalian perjalanan kereta api dilaksanakan secara langsung dan tidak langsung. Pengendalian perjalanan kereta api langsung antara dua stasiun atau lebih dilaksanakan dengan cara yang pertama, setempat dilaksanakan oleh PPKA di setiap stasiun. Yang kedua, daerah dilaksanakan oleh PPKD untuk pengendalian dua stasiun atau lebih. Yang ketiga, terpusat atau PKT atau Centralized Traffic Control yang dilaksanakan oleh PPKT di wilayah pengendalinya. Kedudukan stasiun kereta api. Stasiun kereta api berfungsi untuk yang pertama, keperluan naik dan turun penumpang dan atau bongkar muat barang. Yang kedua, keperluan operasi kereta api. Pasal 67. Untuk kepentingan perjalanan kereta api, stasiun dapat berkedudukan sebagai yang pertama, stasiun awal perjalanan kereta api. Yang kedua, stasiun antara perjalanan kereta api. Yang ketiga, stasiun akhir. Yang empat, stasiun pemeriksa perjalanan kereta api. Yang kelima, stasiun batas. Bab 8. Ketentuan peralihan. Dengan ditetapkan keputusan ini, penetapan KPK yang selama ini dilakukan oleh Badan Penyelenggara berlaku sampai dengan tahun 2003. Sekian dari saya. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.